Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulin karim. Yang terhormat kepada segenap pengurus Musholla Al-Mannan, Kelurahan 1 Ilir, Palembang. Yang terhormat kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pejuang subuh yang insya Allah kita semua akan dimuliakan Allah. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di subuh hari ini alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, melangkahkan kaki kita ke musholla yang kita cintai ini dalam rangka salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan kajian agama. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita di subuh hari ini akan mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat teriringkan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sekalian, di kesempatan subuh hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini termaktub di dalam kitab hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khaira aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis ini ada 4 macam akhlak terpuji, akhlak mulia. Kalau 4 macam akhlak ini kita terapkan di dalam kehidupan kita,
maka insya Allah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa saja keempat akhlak ini? Yang pertama tadi Bapak Ibu telah kita bacakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, falyakul khaira, maka berkatalah yang baik. Nah, jadi akhlak pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita Bapak Ibu ialah berkata yang baik. Jadi kalau misalkan kita sedang jengkel, kesal ya, ataupun marah, ingin mengucapkan sesuatu yang buruk, maka tahan Bapak-bapak sekalian ya. Jangan sampai lisan kita ini mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak pantas. Kenapa demikian? Karena dijelaskan di dalam pepatah, lisanun ahaddu minas saif. Dikatakan bahwa lisan itu ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ya. Kenapa demikian? Karena setajam-tajamnya pedang, hatta pedang paling tajam sekalipun itu cuman bisa menggores fisik kita, zahir, ya. Tapi lisan ini Bapak Ibu sekalian bisa menyayat bahkan sampai ke dalam hati seseorang. Saking luar biasanya ya. Saking tajamnya lidah kita. Untuk itulah jaga selalu lisan kita ya. Jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan lisan kita. Di dalam sebuah maqalah dijelaskan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu Bapak Ibu ya, itu di dalam menjaga lisannya. Nah, jadi jaga ya lisan kita, insyaallah kita akan selamat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini kita bisa mengatur apa yang kita ucapkan ya kepada orang lain. Tapi kita tidak akan mungkin bisa mengatur apa yang orang lain ucapkan untuk kita. Jadi kalau kita marah, kita jengkel ya, masih bisa kita atur sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ya. Masih bisa diatur ma'asyiral hadirin. Tapi kalau lisan orang lain kepada kita, maka tidak akan mungkin kita bisa mengatur. Untuk itulah kalau misalkan di dalam kehidupan ini kita dijelek-jelekkan orang, misalnya kita dihina orang lain, kita dicaci maki orang lain, kita difitnah oleh orang lain dan lain sebagainya, maka kita harus banyak-banyak bersabar ya, sabar. Karena itulah Bapak Ibu bergaul dengan orang yang masih hidup, begitulah keadaannya ya. Seringkali kita tersakiti, seringkali juga kita dijelek-jelekkan oleh orang lain. Nah, ada suatu kisah ma'asyiral hadirin di zaman Daulah Abbasiyah ya. Nah, di zaman Daulah Abbasiyah ini ada seorang yang bernama Bahlul. Nah, ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang bernama Bahlul di zaman Daulah Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahlul ini adalah orang yang gemar nongkrong ya, atau menghabiskan waktunya di kuburan. Sampai-sampai banyak orang yang heran dengan si Bahlul ini. Suatu ketika Bapak Ibu ada kafilah yang lewat, lalu kafilah ini pun bertanya kepada Bahlul, "Duhai Bahlul, kenapa engkau senantiasa menghabiskan waktumu di kuburan?" Nah, kata si Bahlul, Bapak Ibu, saya menghabiskan waktu di kuburan karena ketika saya duduk di sini, mereka tidak pernah menyakiti saya, kata Bahlul. Dan juga ketika saya meninggalkan tempat ini, ketika saya meninggalkan kuburan ini, saya tidak pernah dijelek-jelekkan. Nah, jadi aman Bapak Ibu. Ya, ketika kita
mengunjungi kuburan, pemakaman aman. Kita duduk di situ tidak pernah tersakiti. Kita meninggalkan tempat tersebut tidak pernah kita dijelek-jelekkan. Ya, orang sudah mati Bapak Ibu, sudah meninggal. Nah, kalau kita bergaul dengan manusia, siap-siap Bapak Ibu. Kita berkumpul dengan manusia tersebut, kita disakiti, kita meninggalkan tempat tersebut, kita bisa dijelek-jelekkan oleh orang lain. Ya. Nah, tinggal kita ya, kuncinya yaitu banyak-banyak bersabar. Nah, ada juga satu kisah lain ma'asyiral hadirin, seorang tabi'in, nama beliau Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ulama ya, seorang tabi'in. Beliau ini memiliki musuh, haters ya. Ada seseorang yang senantiasa menjelek-jelekkan beliau, Imam Hasan Al-Basri. Jadi setiap keburukan, kejelekan Imam Hasan Al-Basri dibincang-bincangkan oleh orang ini, disebarluaskan oleh orang ini tiap hari Bapak Ibu. Sampailah keadaan ini diadukan oleh murid Imam Hasan Al-Basri. Duhai Imam Hasan Al-Basri, katanya ada seseorang yang senantiasa menjelek-jelekkanmu. Apa reaksi Imam Hasan Al-Basri? Mendengar ada orang yang menjelek-jelekkan beliau Bapak Ibu, beliau tidak marah sedikit pun. Kalau kita ya, ada yang jelek-jelekkan kita, misalnya Bapak Ibu, ada orang melapor, nah, dijelek-jelekkan mungkin langsung marah gitu ya. Kalau Imam Hasan Al-Basri, beliau tidak marah, beliau tenang. Bahkan dihampirilah orang yang senantiasa menjelek-jelekkan beliau tersebut, dibelikan hadiah. Ya, datang ke rumah orang itu, Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Ketika melihat yang datang ke rumahnya ialah Imam Hasan Al-Basri, orang yang mencaci Imam Hasan Al-Basri ini terkejut ya. Kata beliau tadi, duhai Hasan Al-Basri, apa yang engkau lakukan sehingga engkau datang ke sini ya? Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Diserahkan hadiah tersebut ya kepada orang yang senantiasa menjelek-jelekkan Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya berterima kasih kepadamu. Berterima kasih atas apa? Karena engkau tiap hari mengirimkan pahala untukku, mentransfer pahala untukku ya. Hingga akhirnya diberikan hadiah tersebut oleh Imam Hasan Al-Basri. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hikmahnya ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita, kita sabar ya. Bahkan kalau bisa kita berikan hadiah Bapak Ibu, seperti yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya orang yang menjelek-jelekkan kita tersebut sedang mentransfer pahalanya untuk kita, ngirim pahala ya. Jadi kaget Bapak Ibu, waktu di akhirat mungkin kalau kita sabar ya, waktu di akhirat kita ditunjukkan buku amal kita, nah rupanya banyak amalnya, sampai kita bingung Bapak Ibu ya, dari mana aku mendapatkan amal sebanyak ini, padahal aku di dunia ibadah aku tidak terlalu banyak. Nah rupanya kita mendapatkan banyak amal ini karena apa Bapak Ibu? Karena kita sabar ketika kita digunjing oleh orang lain, dijelek-jelekkan oleh orang lain. Nah, jadi hikmahnya ya, kita harus berkata-kata yang baik ya. Jangan sampai lisan kita ini mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang jelek, yang tidak pantas. Nah, orang-orang terdahulu, ma'asyiral hadirin, salaf kita terdahulu, mereka bahkan ketika marah, dari lisan mereka masih keluar kata-kata yang baik. Wong zaman dulu ya, lagi marah, yang keluar dari lisan mereka kata-kata yang baik. Misalnya Allah yahfaz, semoga Allah menjagamu. Allah yahdik, semoga Allah memberikanmu hidayah. Didoakan ya. Orang-orang tua zaman dahulu ketika jengkel, kesal dengan anaknya Bapak Ibu, mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk, bahkan didoakan anaknya tadi ya, didoakan. Nah,
jadi wong hebat kau kagek nak, ya, betuah kau nak, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, begitupun kita, semarah apapun kita, sejengkel apapun kita, apalagi dengan anak, jangan keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Apalagi sampai segala nama hewan kita sebut, Bapak Ibu. Nauzubillah, ya. Summa na'udzubillah min dzalik. Doakan. Karena doa orang tua ini sangat makbul, ya. Hati-hati ketika kita mengatakan anak kita bodoh misalnya, ya, nakal dan lain-lain sebagainya, maka ini cepat, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, ia akan senantiasa menjaga lisannya dengan cara berkata yang baik, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ma'asyiral hadirin, akhlak kedua. Tadi akhlak pertama, falyakul khaira, berkatalah yang baik. Akhlak kedua, auliyasmut, atau lebih baik kita diam. Ibnul Mubarak, ya, menjelaskan bahwasanya berkata yang baik ini laksana perak. Kata Ibnul Mubarak, berkata yang baik laksana perak. Sedangkan diam ini laksana emas. Nah, sering Bapak Ibu kita dengar, ya, pepatah diam adalah emas. Kenapa dikatakan diam adalah emas? Karena ketahuilah ma'asyiral hadirin, setiap kita berkata ini ada catatan. Jangan salah Bapak Ibu, ya. Tiap kita ngomong, tiap kita berbicara ini ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu, daripada ia berbicara yang tidak baik, ngelantur, ngawur dan lain sebagainya, maka lebih baik dia diam. Apalagi tentang sesuatu hal yang tidak kita kuasai. Perhatikanlah sekarang Bapak Ibu, banyak terjadi keributan, banyak terjadi perkelahian dan lain sebagainya, karena terkadang kita berbicara tentang sesuatu hal yang memang bukan tempatnya, ataupun hal tersebut tidak kita kuasai. Ya, kita perhatikan sekarang di medsos. Nah, dari hati kita tadi jengkel misalnya, mulai nulis komentar, macam-macam komentar sekarang, ya. Nah, dari tulisan ini ma'asyiral hadirin akhirnya terjadilah keributan, perdebatan dan lain sebagainya yang tak berujung, ya. Nah, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Nah, diam lebih aman Bapak Ibu, lebih selamat, ya. Kalau kita diam, kita terbebas daripada tuntutan-tuntutan di akhirat kelak. Nah, cuman juga Bapak Ibu kaget jangan dengar ceramah ini diam terus gitu, ya. Dengan bini diam, ya. Dengan anak diam, jangan. Maksudnya Bapak Ibu tetaplah kita berbicara, ya. Nah, cuman kalau hal-hal yang memang tidak pantas, lebih baik kita jaga diri, kita diam, ya. Kita diam. Ada satu kisah ma'asyiral hadirin, ada satu kisah di Jakarta itu ada ulama, nama beliau Kiai Syafi'i Hadami, ya, ulama besar, Kiai Syafi'i Hadami. Nah, Kiai Syafi'i Hadami ini pernah berguru dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Bungur, ya. Nah, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas ini mengajari beliau pelajaran hadis. Nah, ketika sampailah belajar hadis ini, di dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Seketika Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas ini diam, ya. Nah, jadi Kiai Syafi'i Hadami tadi maco hadis, ya. Nah, setelah dibaca biasanya hadis ini diterangkan oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas. Sampai di hadis tadi Bapak Ibu, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas ini diam, ya.
Sampai di hadis, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Diam. Jadi di majelis tadi diam Bapak Ibu. Ya. Lama diamnya. Sampailah sejam ditunggu. Ya. Murid tadi tidak berani negor gurunya, ngapa diam? Tidak berani, ya. Diam lama. Nah, sampailah kurang lebih sejam Bapak Ibu. Akhirnya kata Habib Ali bin Husain Al-Attas, cukup. Selesai pengajiannya, ya, tutup. Nah, selesai. Nah, hikmahnya apa Bapak Ibu? Hikmahnya memang Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas tadi ngajarkan kepada murid-murid beliau termasuk Kiai Syafi'i Hadzami, kalau memang tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Nah, itu ya, dipraktekkan diam tadi. Diam nian sampai sejam, ya. Nah, luar biasa hikmahnya. Nah, jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari sama-sama ya kita jaga diri kita. Kalau kita tak mampu berbicara yang baik, berkata-kata yang baik, maka lebih baik kita diam, ya. Insyaallah kita lebih selamat kalau kita diam ini. Diam adalah emas, ya. Diam adalah emas. Itu yang kedua, ya. Falyakul khaira, berkata yang baik, au liyasmut, atau lebih baik kita diam. Selanjutnya ma'asyiral hadirin, akhlak yang ketiga. Dijelaskan dalam hadis tadi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ya, falyukrim jarahu. Nah, tetangga ini kalau bahasa Arabnya al-jar, ya, jamaknya jiron. Nah, jiron itu bahasa Arab Bapak Ibu. Nah, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya. Sehingga kalau kita dengar Malaysia itu disebut negara jiran, ya. Nah, jiran itu bahasa Arab, berasal dari kata jiron, tetangga, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tetangga ini kita punya hak dan kewajiban, ya. Kalau dalam ilmu fikih yang dikatakan tetangga ini luas Bapak Ibu. 40 tetangga kanan, samping kanan, 40 tetangga samping kiri, ya, lingkungan itu ini termasuk tetangga. Luas, ya. Nah, cuman Bapak Ibu paling tidak kita perhatikanlah tetangga terdekat kita. Jangan sampai tetangga terdekat kita tadi ada yang kelaparan, ya, tidak bisa makan, tidak memiliki uang, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi perhatikan tetangga terdekat, karena ini merupakan akhlak yang sangat terpuji, yang sangat, ya, disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetangga ini Bapak Ibu macam-macam, ya, tingkatannya. Yang pertama tetangga non muslim, ya, yang bukan Islam. Tetangga yang bukan Islam wajib kita hormati sebagai tetangga. Nah, ya, jadi tidak apa-apa bermuamalah, ya, dengan tetangga non muslim, boleh, tidak masalah, ya. Wajib kita hormati tetangga non muslim ini sebagai tetangga, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tingkatannya ma'asyiral hadirin, tetangga sesama muslim. Kewajiban kita dua. Yang pertama, kita wajib menghormati mereka sebagai tetangga, dan yang kedua, kita wajib menghormati mereka sebagai sesama muslim. Nah, lebih kuat derajatnya, ya. Lebih kuat derajatnya. Kita hormati sebagai tetangga, dan juga kita hormati karena mereka sesama muslim, ya, sama dengan kita, sama muslim. Nah, itu yang kedua. Nah, dan yang ketiga, tetangga yang paling kuat derajatnya ini Bapak Ibu, tetangga yang sesama muslim dan juga masih ada hubungan kerabat dengan kita. Inilah yang paling kuat, ya. Jadi kalau kita punya keluarga, ya, tetangga kita sama muslim pula, ini yang paling kuat. Kewajiban kita 3. Kita hormati sebagai tetangga, kita hormati sebagai sama muslim, dan juga kita hormati sebagai keluarga. Nah, cuman kadang Bapak Ibu dalam faktanya, ya, tetangga yang masih kerabat, masih dulur ini galak ribut gitu. Ini dalam prakteknya, ya. Banyak kecemburuan, banyak curiga dan lain sebagainya, ya. Padahal
inilah ladang pahala kita, Pak. Kita hormati sebagai tetangga, kita hormati sebagai sama muslim, kita hormati karena juga masih ada hubungan keluarga, qarib, ya dekat. Nah, jadi ini paling afdol tetangga yang seperti ini. Cuman terkadang dalam prakteknya tadi panas, ribut, ya. Nah, bahkan ada istilah wong tuh kalau jauh wangi, ya. Nah, kalau kita dengan keluarga tuh jauh wangi, kalau dekat justru terkadang curiga dan lain sebagainya. Padahal inilah tetangga yang paling afdol, ya, yang paling baik. Tetangga yang masih ada hubungan keluarga dengan kita. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan tetangga ini, ya, kalau bisa kita berbagi Bapak Ibu. Yang mana Nabi Muhammad SAW beliau punya sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Nah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang tidak memiliki banyak harta. Tidak banyak harta, Bapak Ibu, ya. Nah, sahabat Abu Dzar ketika masa diperintahkan Nabi berbagi. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta marokoh, ya, fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marokoh, apabila engkau memasak makanan yang berkuah, fa'aksir ma'aha, perbanyak kuahnya, ya, wa ta'ahad jironaka, dan juga perhatikanlah tetangga-tetangga di sekelilingmu." Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kita harus paham dulu hadis ini. Jangan kaget dengar hadis ini, oh kalau macam itu aku banyak ke kuahnya, be, ya. Fa'aksir ma'aha, kita banyakkan kuah. Masak celimpungan kuahnya, be, dibanyakkan, dibagikan tetangga kuahnya, ya. Masak laksan kuahnya baik. Sayur nangko kuahnya baik, ya. Nah, salah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW ini punya sahabat yang sahabat ini secara ekonominya lemah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ketika beliau masak, sahabat Abu Dzar ini masak, masih Pak diperintahkan Nabi berbagi dengan tetangga, ya. Masih diperintahkan Nabi berbagi. Jadi ketika beliau masak, yang mana Abu Dzar ini masak, jarang dia masak daging, ya, masaknya sayur. Diperintahkan Nabi untuk memperbanyak airnya, ya. Supaya apa? Supaya bisa dibagi, dicicip tetangga tadi, ya. Ngapa? Karena kita ini ketika masak otomatis tetangga kita tahu, ya, ada aromanya, ya, wanginya dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai cuman nyium aromanya be tetangga, ya. Nah, jadi sekali-sekali kalau kita masak Bapak Ibu, kita bagikan tetangga kita. Nah, dan juga membagikan masakan ini jangan yang lah jelek Bapak Ibu, ya. Kadangan maaf, ada wong yang bagikan masakan dengan tetangga, masakannya yang lah jelek, yang ladak layak lagi dimakan, ya. Nauzubillah, ya. Nah, jangan, berikan yang terbaik, ya, berikan yang terbaik. Jangan sampai sisa, makanan sisa yang kita be kadang tidak sanggup lagi makannya, nah kita tunjukkan tetangga. Nah, jangan, berikan yang terbaik, ya, untuk tetangga kita, karena ini merupakan anjuran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marokoh, kalau kamu memasak makanan yang berkuah, ya, fa'aksir ma'aha, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan juga perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Nah, bagikan, ya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian insyaallah kita termasuk ke dalam orang yang memuliakan daripada tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, ya, yang keempat, kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.
Nah, tadi tetanggo ya. Nah, sekarang tamu. Nah, jadi kita kalau kebetulan di rumah kedatangan tamu, muliakan Bapak Ibu. Ya. Hidangkan makanan ataupun minuman sesuai adat. Kalau di luar negeri sana, di Mesir sana Bapak Ibu, kita dengar cerita ya, ada tamu bahkan sampai dimasak ke ayam siko, dipotong kena ayam ya. Nah, itu adat mereka. Nah, kita juga seperti itu Bapak Ibu kalau bisa ya. Ada tamu, hidangkanlah makanan, minuman. Siapapun yang datang ke rumah kita. Ya. Jangan sampai ada tamu datang ke rumah kita tidak ada mengeluarkan apapun ya dalam rumah. Na'udzubillah ya. Hidangkan makanan ataupun minuman. Karena bisa jadi tamu tadi datang dari jauh Bapak Ibu, kondisi jalan macet, panas dan lain sebagainya. Maka ketika dia minum tadi seger, lepaslah lelahnya ya. Sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memberikan makanan ataupun minuman kepada tamu ini disegerakan kalau bisa Pak. Dianjurkan untuk segera. Bahkan boleh kita terburu-buru. Ya, boleh terburu-buru. Nah, jadi kalau ada tamu, segerakan kasih makan atau minum. Nah, jangan sampai gayanya baik, segeknya baik. Ada kadang wong cek itu Bapak Ibu. Kita bertamu ke rumah dia. Ya. Ditunggu. Lama caknya tidak keluar makanan minuman ya. Nah, ditunggu. Sudah. Akhirnya nak balik kita nak izin. Nah, ditanya oleh tuan rumah tadi. Nah, nak balik apa? Cepatnya aja ya. Padahal aku lah nyiap ke teh. Nah, nak buat ke teh aja. Nah, payo kita tunggu ya. Nah, terpaksa dia buat teh lah ya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikan makanan ataupun minuman kepada tamu tadi. Nah, dan juga kita sebagai tuan rumah, kalau memang kita lagi tidak nerima tamu, ya jujur. Jangan bohong Bapak Ibu. Karena terkadang ada seseorang yang berkunjung ke rumah orang lain. Nah, ngomong wong tadi dengan anaknya, "Nak, omong ke ayah dak kati. Omong ke ibu dak kati." Padahal ada di dalam tuh lah. Nah, jangan bohong. Dapat dosa kita Bapak Ibu. Lemaklah jujur. Ya, omong kebe dengan tamu tadi lagi istirahat. Ya, ataupun lagi tidur misalnya, ya, ataupun lain sebagainya. Omong kebe jujur atau kurang sehat. Nah, jangan bohong, ya. Nah, kita juga sebagai tamu harus tahu juga, Pak. Jangan basing be bertamu. Kaget. Ya, mentang-mentang tamu tadi dihormati ya. Datang ke rumah wong jam 12 malam. Ya. Ketok rumah wong jam 12 malam, aku nak bertamu dulu. Nah, salah juga. Ya. Ataupun di waktu-waktu yang memang mungkin wong tadi nak istirahat ya dan lain sebagainya, jangan kita bertamu. Nah, dan batasnya bertamu ini 3 hari baik. Cukup 3 hari ya. Kalau nak lebih 3 hari tak usah bertamu, nyewa baik gitu ya. Kalau nak seminggu 15 hari ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah tadi ya akhlak yang sudah diperintahkan, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khaira. Akhlak pertama, berkatalah yang baik. Akhlak kedua, auliyasmut, atau lebih baik kita diam. Selanjutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan yang keempat, yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Insyaallah Bapak Ibu, kalau keempat hal ini, akhlak ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, insyaallah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ma'asyiral hadirin sedikit nasihat kita pada kesempatan